Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yunita, NIM 411231808. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7 dan kedua teman saya yaitu Dandi Akbar dan Diabni Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website StartWeb. Sebelum menuju ke website StartWeb, saya akan sedikit menjelaskan tentang diagram activity yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini merupakan diagram activity dari website StartWeb. Di sini terdapat user dan web. Ketika pengunjung memasuki web, nantinya pengunjung akan dapat memilih menu. Terdapat 4 menu di website, yaitu ada pengantar, regresi linear, materi, penerapan pada aplikasi, dan contoh kasus. Ketika pengunjung mengeklik salah satu menu, contohnya menu pengantar regresi linear, maka nantinya akan menampilkan pengantar regresi linear. Begitu juga untuk contoh kasus dan materi. Namun, untuk penerapan pada aplikasi, pengunjung disuruh untuk memilih terlebih dahulu aplikasi mana yang diinginkan. Nantinya ada aplikasi regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Untuk regresi linear berganda dapat memilih banyaknya variabel, yaitu antara 2 sampai 6 variabel bebas. Kemudian pengunjung dapat menginputkan data. Selanjutnya web akan mengeksekusinya, dan terakhir akan menampilkan hasil dari analisis data tersebut. Berikut link website yang dapat diakses, yaitu https://kelompok7wksweb.shinyapp.io/aplikasi regresi linear. Selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial penggunaan website StartWeb yang telah kelompok kami buat. Ini merupakan website yang telah kelompok kami buat. Di website ini terdapat 5 menu, yaitu ada home, pengantar regresi linear, materi, contoh kasus, dan penerapan pada aplikasi. Untuk menu home sendiri, di sini ada ucapan selamat datang di website ini. Selanjutnya ada diagram activity. Nah, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan diagram activity-nya. Dan terakhir saya memberikan kredit, di mana kredit ini berisi nama-nama kelompok saya yang telah membuat web ini. Berikutnya saya akan menuju ke menu pengantar regresi linear. Nah, untuk menu pengantar regresi linear, di sini terdapat pengantar regresi sederhana dan pengantar regresi berganda. Untuk pengantar regresi sederhana terdapat pengertian serta persamaan dari regresi sederhana tersebut. Untuk pengantar regresi berganda, di sini ada pengertian, kemudian ada persamaan untuk populasi, untuk sampel, dan terakhir di sini ada beberapa cara untuk penggunaan persamaan regresi berganda tersebut. Di sini terdapat tombol untuk mengecilkan, nah seperti ini. Selanjutnya saya akan beralih ke menu materi. Di sini ada 2 submenu, yaitu asumsi klasik dan regresi linear. Kita klik. Untuk menu asumsi klasik terdapat 2 tab, yaitu ada regresi sederhana dan regresi berganda. Ini merupakan tampilan dari asumsi regresi sederhana. Untuk asumsi klasik regresi sederhana terdapat uji normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas serta autokorelasi. Di sini ada hipotesis, pengertian, dan kriteria ujinya. Selanjutnya kita beralih ke regresi berganda.
Untuk regresi berganda hampir sama dengan asumsi klasik dari regresi sederhana. Untuk regresi berganda terdapat uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heterosketisitas. Perbedaannya yaitu terdapat pada uji multikolonialitas. Untuk regresi sederhana tidak menggunakan uji asumsi klasik multikolonialitas, namun menggunakan uji linearitas. Di sini juga dapat mengecilkan icon-icon seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke menu regresi linear. Di menu regresi linear terdapat regresi sederhana dan tab regresi berganda. Di tab regresi sederhana berisi pengertian dari regresi sederhana, kemudian ada faktor dominan dan uji T serta uji F. Di faktor dominan terdapat koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Ini ada pengertian beserta rumus dari koefisien korelasi. Untuk koefisien determinasinya juga sama, ada pengertian beserta rumus. Selanjutnya ada uji T dan uji F. Ada tab uji T dan uji F. Ini juga ada pengertian dari uji T, rumus hitung, ada keterangan, ada rumus T tabelnya. Untuk uji F juga sama seperti uji T. Di sini terdapat pengertian, rumus beserta keterangan. Selanjutnya kita ke tab regresi berganda. Di sini terdapat faktor dominan serta uji T dan uji F. Sama seperti regresi sederhana. Namun untuk regresi berganda di sini lebih kompleks, yaitu ada residual standard error, koefisien determinasi, koefisien berganda, koefisien determinasi disesuaikan. Di tiap tabnya ada pengertian beserta rumus serta keterangannya. Untuk uji T dan uji F di sini ada pengertian dari uji T, rumus T hitung beserta keterangan, kemudian ada uji F juga sama seperti uji T. Terakhir ada hipotesis. Sini ada hipotesis beserta kriteria uji dari uji T. Selanjutnya kita beralih ke contoh kasus. Di contoh kasus di sini nantinya berisi referensi jurnal. Di sini terdapat 5 referensi jurnal. Nah, satu ada menentukan model persamaan regresi linear berganda dengan metode backward, kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Untuk melihat jurnal, kita dapat mengklik link seperti ini. Nanti akan muncul halaman baru. Nah, untuk membaca lebih lengkapnya dapat mengunduh jurnalnya, tinggal klik menu teks lengkap. Kita beralih lagi ke website StabWeb. Nah, ini contoh jurnal ke-1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, dan terakhir ada jurnal 5. Di paling bawah saya memberikan link untuk mendownload data dari jurnal. Caranya kita tinggal klik download data. Nah, nanti akan muncul halaman baru seperti ini. Kita tinggal download saja data-data yang kita inginkan untuk analisisnya. Angka 5 di sini menunjukkan bahwa terdapat 5 variabel bebas. Begitu pula untuk nama-nama file CSV yang lain. Kita kembali ke menu StabWeb. Terakhir terdapat penerapan pada aplikasi. Nah, di sini ada submenu analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda 2 variabel bebas,
analisis regresi berganda 3 variabel bebas, analisis regresi berganda 4 variabel bebas, analisis regresi berganda 5 variabel bebas, dan terakhir ada analisis regresi berganda 6 variabel bebas. Pertama, saya akan menguji data dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Kita pilih data CSV. Nah, di sini ada note, harus diingat untuk analisis regresi harus depannya Y. Kita klik browse untuk mengupload data. Kita pilih data regresi linear sederhana. Klik open. Selanjutnya akan muncul data dari regresi sederhana. Untuk merapikan kita pilih semikolon. Selanjutnya kita klik summary. Nah, di summary ini berisi nilai statistik deskriptif. Di variabel X-nya sendiri terdapat nilai min, nilai kuartil 1, median, min, kuartil 3, dan nilai max. Selanjutnya untuk asumsi klasiknya, di sini terdapat uji normalitas. Kita dapat melihat nilai p-value-nya. Saya menambahkan pengingat, yaitu berupa hipotesis dan kriteria uji. Dan dapat diinterpretasikan berdasarkan output di atas, nilai p-value 0,503 lebih besar dari 0,05, maka hanya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita beralih ke tab linearitas. Di sini kita juga melihat nilai p-value dari uji linearitas. Saya juga menambahkan pengingat beserta kriteria ujinya. Dapat disimpulkan bahwa memiliki hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah hubungan linear. Selanjutnya kita ke uji autokorelasi. Di sini kita dapat melihat nilai Durbin Watson-nya yaitu 1,8815. Di sini saya juga menambahkan pengingat beserta kriteria uji. Untuk interpretasinya sendiri, kita dapat menggunakan tabel Durbin Watson untuk mengetahui nilai DU dan nilai DL-nya. Untuk heteroskedastisitas, di sini akan muncul plot seperti gambar. Selanjutnya kita beralih ke regresi. Di regresi terdapat uji korelasi, scatter plot, matrix, model summary regresi, dan interpretasi regresi. Terlihat untuk uji korelasinya hasilnya 0,737, menandakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk scatter plotnya gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita ke model summary regresi. Output dari model summary regresi langsung dapat diinterpretasikan di tab interpretasi regresi. Nilai adjektif R kuadratnya yaitu 0,486. Ada multiple R kuadrat yaitu 0,5, nilai alfanya 6,636, nilai beta satunya 2,591. Untuk uji T-nya ada p-value-nya yaitu 0,0151. Nah, untuk uji T ini dia kurang dari 0,05, maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y dan X-nya. Ini terdapat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 6,636 plus 2,591 X1. Untuk analisis regresi bergandanya, saya akan menjelaskan salah satunya yaitu untuk 4 variabel bebas. Sama seperti analisis regresi sederhana, kita klik browse untuk mengupload data. Kita pilih data narkoba yang memiliki variabel bebasnya 4. Klik open. Nah, selanjutnya akan muncul data seperti ini.
datanya sudah rapi. Untuk melihat semua data kita tinggal klik all, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ke summary. Nah, di summary memiliki nilai statistik deskriptif, yaitu ada nilai min, kuartil 1, median, mean, kuartil 3 beserta nilai max. Untuk asumsi klasik, di sini terdapat uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi beserta heterosketasitas. Untuk uji normalitas, kita dapat melihatnya dari nilai p-value, sama seperti uji regresi sederhananya. Di sini saya juga menambahkan hipotesis, kita uji interpretasi. Nah, berdasarkan output di atas, nilai p-value-nya yaitu 0,08199 lebih besar dari 0,05, maka Hanul diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya untuk tab multikolonialitas. Nah, untuk multikolonialitas kita dapat melihat nilai FIF-nya. Ada di sini nilainya di bawah 10 semua. Maka dapat disimpulkan bahwa Hanul terima. Jadi tidak terjadi masalah multikolonialitas. Selanjutnya kita beralih ke autokorelasi. Untuk autokorelasi kita dapat melihatnya dari nilai Durbin Watson-nya. Di sini terdapat nilai Durbin Watson 1,404. Mohon maaf, 1,3404. Untuk interpretasinya kita dapat menggunakan tabel Durbin Watson untuk mengetahui nilai DU dan nilai DL-nya. Selanjutnya ke heterosketasitas. Di sini menampilkan output dari plot heterosketasitas. Di sini persebaran datanya dapat dilihat. Selanjutnya kita beralih ke regresi. Nah, ini terdapat korelasi yang kuat antara E1. Kemudian kita beralih ke scatter plot matrix. Untuk scatter plot matrixnya gambarnya seperti ini. Selanjutnya model summary regresi. Nah, output ini nantinya akan terpanggil di interpretasi regresi. Di sini juga terdapat adjektif R kuadrat, nilainya 0,994, ada multiple R kuadrat, alpha, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Nah, untuk uji T-nya di sini ada p-value beta 1, p-value beta 2, p-value beta 3, p-value beta 4. Terakhir ada persamaan regresi. Nah, Y sama dengan 3,507 tambah 0,98x1 tambah 0,958x2 tambah 0,985x3 tambah 1,058x4. Cukup sekian penjelasan tutorial dari website StatWeb yang telah kelompok 7 buat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.